Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man dzakkaha qad khaba man dassaha. Sadaqallah. Masyarul muslimin, sidang jemaah tarawih Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kita semua untuk hadir di bulan yang suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan di tahun ini. Suasana kegembiraan, kebahagiaan bagi orang yang beriman ketika telah memasuki hari-hari yang dinanti, hari-hari yang ditunggu-tunggu dengan penuh harap. Alhamdulillah, Allah izinkan berjumpa dengan Ramadan yang mulia itu, dan sekarang kita tengah berada di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita berselawat kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah mengenal Allah, kita tidak pernah mengenal salat, apalagi mengenal saum yang kita laksanakan hari ini dan mendirikan malam Ramadan sampai malam hari ini, dan insya Allah sampai berakhirnya Ramadan di tahun ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat pada tahun yang lalu, mungkin ada di antara saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, sahabat-sahabat kita yang sama-sama dengan kita berpuasa di siang hari, mendirikan Ramadan, malam Ramadan di malam hari, tapi sekarang tidak lagi bersama kita. Kita juga tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang juga akan berjumpa dengan kita, atau mungkin Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Tentu kita semua berharap, setidaknya kita memohon kepada Allah, kiranya Ramadan tahun ini yang kita awali, apakah dari kemarin atau hari ini, Allah sampaikan kita sampai akhir Ramadan nantinya. Maka dari itu Bapak dan Ibu, tentu kita berupaya sekarang memaksimalkan bagaimana kita berusaha sekuat tenaga kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Kita jadikan ini Ramadan terbaik bagi kita. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat yang dibacakan oleh imam tadi,
di rakaat yang pertama. Begitu tergetar hati kita sehingga saya mengulangi lagi membaca ayat itu. Allah bersumpah dengan 7 sumpah yang besar kepadanya. Wasyamsi waduha wal qamari idza tala wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha was samaa'i wa ma bana wal ardi wa nafsin wa ma sawwaha. Jadi Allah bersumpah matahari demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi. Jadi 6 sumpah itu besar-besar Bapak dan Ibu. Allah setarakan dengan demi jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa yang ada di dalam diri manusia. Wa nafsin wa ma sawwaha. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man dzakka wa qad khaba man dassa. Apa kata Allah? Allah mengilhamkan keburukan dan kebaikan, fujur dan takwa, kata Allah. Jadi Allah sediakan bagi kita Bapak dan Ibu jalan yang ke kiri, jalan keburukan, dan jalan yang ke kanan untuk kebaikan, untuk ketakwaan. Jadi kita berada di persimpangan, mau kemana kita? Mau ke kiri atau ke kanan? Ada dalam pilihan kita. Tapi Allah tegaskan, beruntung bagi siapa yang mensucikan, dan merugi bagi siapa yang mengotorinya. Bapak dan Ibu yang disayang Allah, Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bahwa kita manusia tidak ada yang tidak berdosa. Sepanjang kita mengalir di dalam kehidupan ini, sepanjang kaki kita melangkah, tangan kita mengayun, mata kita melihat, telinga kita mendengar, lisan kita bicara, dan hati kita berkata, dan di sana bagaikan air yang mengalir, kita akan dihinggapi oleh kotoran-kotoran dan dosa-dosa. Sehingga agar kita senantiasa bersih, Allah sediakan pembersihnya bagi kita semua. Yang pertama Bapak dan Ibu, ketika kita sadar kita bersalah, Allah sediakan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kemudian dari waktu ke waktu Allah sediakan salat 5 waktu untuk pembersihnya. Yang sifatnya mingguan Allah sediakan salat Jumat. Dan yang paling besar Bapak dan Ibu, inilah shaum Ramadan yang merupakan pembersih yang paling besar. Allah sediakan bagi siapa? Allah sediakan ya ayyuhalladzina amanu, adalah bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman tidak. Sehingga Allah menyeru, wahai orang yang beriman. Jadi untuk bersihnya kita Bapak dan Ibu disaring sama dengan air. Air yang sudah keruh, yang telah mengalir di sungai dimanapun, yang warnanya sudah kuning. Kalau kita ingin membersihkan, kita saring. Kalau dulu ada saringan dari pasir Pak ya, pakai hijau dan semuanya, kita saring sehingga dia bening kembali, menjadi bersih. Jadi kira-kira bagaikan seperti itu Bapak dan Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu, disaring. Masukkah kita pada saringan itu apa tidak? Kalau kita orang yang beriman, kita akan masuk ke dalam saringan itu. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dia tidak masuk. Bagaimana orang yang beriman? Dia akan larut. Sebagaimana pada malam hari ini Bapak dan Ibu semua yang di dalam masjid ini dan sahabat-sahabat kita yang lain hanyut. Kita hanyut malam ini di malam Ramadan. Kita berkumpul di rumah-rumah Allah, merasa nikmat kita. Kita merasakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sehingga kita datang berbondong-bondong ke masjid-masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan kita pun berpuasa di siang hari, yang semua kita mulai dari hari siang tadi atau dari kemarin yakin Bapak dan Ibu semua
bahwa Bapak dan Ibu semua merasakan betapa nikmatnya puasa di siang hari. Perut kita mungkin lapar, mulut kita mungkin dahaga, tetapi jiwa kita terasa bahagia karena kita larut dan menikmati jamuan Allah dalam Ramadan yang mulia yang disediakan oleh Allah untuk orang yang beriman. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Dia juga ada hari ini bersama-sama dengan kita. Dia juga hadir di bulan Ramadan. Tapi dia hanya seperti minyak yang dimasukkan ke dalam air. Dia mengapung-apung. Dia tidak larut. Bagaimana yang larut? Bagaikan gula yang masuk ke dalam air, bagaikan garam yang masuk ke dalam air. Bersenyawa dengan Ramadan. Tetapi bagi yang tidak beriman, dia ada hari ini bersama-sama dengan kita di bulan ini, di malam ini, di hari ini, dia ada. Tapi dia hanya seperti minyak yang ada di dalam air. Tidak ada pengaruh apa-apanya. Air tetap di bawah, minyak tetap di atas. Tidak ada, dia tidak bersenyawa dengan air. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, 1 hari, 2 hari telah berlalu. 2 malam, malam ini malam yang kedua ataupun mungkin malam yang ketiga bagi yang puasanya hari Sabtu. Tentu Bapak dan Ibu semua telah merasakan betapa nikmatnya, betapa bahagianya ketika kita bangun di waktu sahur, ketika kita makan sahur bersama anak-anak kita, ketika juga kita berangkat ke masjid melaksanakan salat-salat berjamaah, dan ketika kita berpuasa di siang hari, dan ketika kita berupaya meningkatkan amal-amal kita, adalah panggilan jiwa bagi kita bersama. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu yang disayangi Allah, yakin Bapak dan Ibu, mari kita azamkan dari awal ini Bapak dan Ibu, bahwa kita akan maksimalkan semuanya, akan optimalkan sampai akhir Ramadan nantinya. Sekarang malam rahmah, turunnya kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah Rahman, Allah Rahim. Begitu kucurnya kasih sayang Allah, sehingga membuat kita hari ini juga harus saling peduli terhadap sesama, harus saling membantu terhadap sesama. Karena Allah menyayangi dan mengasihi kita Bapak dan Ibu. Maka dari pada kesempatan bulan rahmah ini Bapak dan Ibu, mari kita sempurnakan semuanya di siang hari. Bagaimana kita jihadun nafs, berjuang sekuat tenaganya melawan diri sendiri dari hal-hal yang tak ada lagi Bapak dan Ibu kesempatan kita. Kalau sekiranya ini adalah Ramadan yang terakhir, kita akan menyesal nantinya Bapak dan Ibu. Tapi ketika hari ini kita yakinkan diri kita, kita maksimalkan ibadah kita, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, bulan rahmah, maghfirah 10 kedua, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang kita cari dalam hidup ini Bapak dan Ibu kalau bukan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita hidup bergelimang dosa. Tak ada kita yang steril dalam hidup ini, karena kita mengalir dalam kehidupan ini. Tentunya Bapak dan Ibu, maghfirah, ampunan bagi Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang kita tunggu-tunggu. Tapi semua itu Bapak dan Ibu, tidak hanya serta-merta harus ada upaya dari kita semua. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita tidak merubah apa yang ada di dalam diri kita, justru kita tidak akan pernah berubah. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, manfaatkan 10 yang pertama, 10 yang kedua, bermunajat kepada Allah semaksimalnya. Bangun di tengah malam Bapak dan Ibu, walaupun kita sudah salat tarawih, tetap kita bangun karena kita pun juga akan sahur. Jangan lewatkan kesempatan-kesempatan yang indah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu dan Bapak semua
menikmati jamuan sahur. Nikmati dulu curhatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara kepada Allah, Bapak dan Ibu. Apa problem-problem kehidupan kita? Apa solusi-solusi yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Mintalah. Ud'uni astajib lakum. Allah janjikan itu, Bapak dan Ibu semua. Kepada siapa lagi kita akan memohon, kepada meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan selalu itu kita baca, mengabdi dulu Bapak dan Ibu, menyembah dulu kepadanya, bulatkan dulu tekad kita kepadanya, baru tadahkan tangan untuk meminta kepadanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, 10 yang ketiga Bapak dan Ibu, itqu minan nar, terbebasnya kita dari siksa api neraka. Bayangkan Bapak dan Ibu, apa visi hidup kita? Maliki yaumiddin, menuju jannahnya Allah, surganya Allah. Tak ada yang lain. Hari kemudian itu adalah hari-hari kita berharap Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu. Apa misi? Kita membawa misi yang dibawa oleh utusannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri, pemimpin yang baik. Bapak dan Ibu, di 10 yang ketiga Allah suguhkan suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan Bapak dan Ibu, 1000 bulan, 83 tahun kita beribadah. Bapak Ibu, kalau kita masih hidup 20 hari lagi, kita akan bertemu dengan malam itu. 20 hari lagi, 23, malam ke-23, malam-malam ganjil sampai berakhirnya kita ketemu, kita ada, kita hadir di malam itu. Sekali lagi, sepanjang kita masih hidup Bapak dan Ibu, kita hadir di malam itu, kita ada di malam itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita beribadah di malam itu? Malam 1000 bulan itu? Ataukah kita tertidur? Ataukah mungkin kita sedang bergurau-gurau, bersenda gurau dan semuanya? Atau aktivitas yang lain? Bapak dan Ibu, kalau dulu orang mencari malam itu, orang-orang tua kita bawa air, katanya beku, seperti itu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Malam Lailatul Qadar itu, dia tidak berdiri sendiri Bapak dan Ibu. Dia mulai dari malam-malam sebelumnya, bahkan mungkin dari persiapan Ramadan yang kita lakukan, dari niat kita, dari tekad kita untuk beribadah secara sempurna, mempersembahkan ibadah terbaik kita di bulan Ramadan, sehingga dari tahapan-tahapan rahmah, maghfirah, baru sampai kita itu minan nar, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mau dikasihnya ataupun tidak dikasihnya, itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang paling penting Bapak ini, mulai dari sekarang adalah kita berazam, berupaya maksimal mempersembahkan amal-amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berikan kepada kita bonus itu, berarti kita lolos dalam final Ramadan tahun ini. Batu itu Bapak dan Ibu tidak akan pecah pada pukulan yang pertama. Lihatlah orang memukul batu bukan pada pukulan yang pertama. Mungkin pecahnya batu itu pada pukulan yang ke-100, tapi bukan dipukul yang pukulan yang 100 itu yang matang, tapi adalah berdasarkan urutan dari pukulan-pukulan yang telah kita lakukan dari malam ini Bapak dan Ibu.
setidaknya. Mari kita berazam dan membulatkan tekad kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain lagi yang kita cari Bapak dan Ibu. Mau apa kita lagi Bapak dan Ibu? Mau kemana kita lagi Bapak dan Ibu? Begitu Allah telah memperlihatkan ayat-ayatnya di hadapan kita bersama. Allah pertontonkan ayat-ayatnya di hadapan kita bersama. Apakah belum kita menyadari? Bapak dan Ibu yang disayang Allah, sekali lagi, ini yang paling penting bagi kita sekarang Bapak dan Ibu. Berupaya maksimal sampai akhir Ramadan nantinya. Dan akan terbukti kalau semua orang yang beriman meyakini itu semua, masjid-masjid akan tetap penuh. Apalagi di 10 yang ketiga, masjid-masjid akan ramai orang beriktikaf, berharap keridaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ini yang dia tuju di dalam hidupnya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, agaknya itu yang dapat kita sampaikan pada kajian kita malam hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha. Itu impian kita bersama pada Ibu. Dan gerbangnya adalah kematian. Ketika Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan Allah masukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf Bapak dan Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.